wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang tua kami sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Baitus Sholihin, Bapak Haji Ade Mahmud, Bapak Haji Heri Bangun Ismoro, serta para asatidz khusus bil khusus Al-Ustadz Abdurrahim, Al-Ustadz Ahmad Zakaria, segenap asatidz yang lainnya, serta aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para santri, para jemaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Raja yang menguasai kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah binasa. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak yaumil akhir nanti kita dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin pada para guru-guru sekalian, para jemaah, bukannya saya untuk menceramahi apalagi menggurui, namun berdirinya saya di sini akan menyampaikan apa yang saya telah pelajari, yaitu tentang hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaru'a aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya, wa man jalasani fi dunya ajlasduhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi para guru-guru agama, mendatangi para ulama, sama seperti dia mendatangiku, kata Rasul. Dan siapa orang yang bermusafahah, yang mencium tangan ulama, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti dia mencium tanganku. Dan siapa orang yang duduk berkumpul bersama para ulama, bersama para habaib, bersama para kiai, bersama para guru-guru agama, sama seperti dia duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang pernah duduk denganku di dunia, kelak yaumil akhir nanti akan aku dudukkan bersamanya. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar membawa pahala salat, yang hanya datang sekedar membawa pahala haji, namun orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya Allah halalkan untuk memandang wajah indahnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Nabi di akhirat? Kita tidak bisa bertemu dengan Nabi kalau di dunia kita jauh dari pewarisnya Nabi. Siapa? Yaitu ulama. Jadi kadar kedekatan kita dengan Nabi di akhirat, jarak jauhnya kita dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatannya kita dengan para ulama, dengan pewarisnya Nabi, dengan majlis-majlis ulama. Kalau di dunia kita dekat dengan para ulama, sering duduk di majlisnya ulama, maka insya Allah kelak yaumil akhir nanti kita akan dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW.
Karena majlis ilmu seperti inilah warisannya Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak mewarisi emas, Nabi tidak mewarisi tahta, Nabi tidak mewarisi pangkat, Nabi tidak mewarisi jabatan, tetapi warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, istiqomah, ibadah, zuhud, qanaah, amal ma'ruf nahi munkar, jihad dan sebagainya. Itulah warisannya Nabi, sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang pergi ke pasar, lalu beliau pun berkata kepada orang-orang pasar, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikannya warisannya Nabi, maka yang berdagang menutup dagangannya, yang berbisnis menutup bisnisnya. Mereka bersama-sama pergi ke masjid. Lalu sesampainya di masjid, apa kata orang-orang pasar? Wahai Abu Hurairah, mana? Katanya sedang dibagi-bagikannya warisannya Nabi, kau yang ada hanya halaqah-halaqah ilmu, perkumpulan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu seperti inilah, halaqah-halaqah ilmu seperti inilah warisannya Nabi. Sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi Muhammad SAW. Maka warisan manakah yang lebih mulia? Warisan manakah yang lebih bermanfaat? Warisan manakah yang lebih berharga selain warisannya Nabi Muhammad SAW? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah jadikan kita hamba-hamba yang sering duduk di majlis ilmu. Berapa banyak orang yang di luar sana yang belum Allah kasih hidayah untuk pergi ke majlis ilmu, yang belum Allah kasih petunjuk untuk duduk di majlis ilmu, yang sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adunya mau'un wa mau'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aliman aw muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dan hal-hal yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang hatinya takut kepada Allah, orang yang hatinya cinta kepada Allah, orang yang hatinya berhubungan dengan Allah, yang lidahnya basah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca salawat, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, yang menghambakan dirinya kepada Allah, wa mu'aliman, dan orang-orang yang berilmu, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para guru agama, wa muta'aliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu, para santri, para jamaah yang sering duduk di majlis ilmu, di pesantren, di mushola, di masjid, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilahnya kita duduk di majlis ilmu ini, kelak di akhirat nanti kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.